kultur mendem jero. Artinya kesalahan-kesalahan itu diabaikan demi merangkul sesuatu yang dianggapnya akan membawa persatuan. Dan saya kira gelar pahlawan tidak boleh digadaikan hanya oleh alasan-alasan klise seperti itu. Gelar pahlawan nasional adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh seorang presiden, di mana gelar tersebut bukan gelar sembarangan. Seorang pahlawan adalah orang yang di mana ketika gambarnya itu dilihat, maka akan kemudian orang yang melihatnya membayangkan sebuah sosok yang hidupnya, hampir seluruh hidupnya digunakan untuk orang lain tanpa ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalam bagaimana dia memperjuangkan bangsanya. Harus menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda kita untuk dapat melakukan hal yang sama dalam hidupnya seperti pahlawan yang ada di tembok-tembok itu. Lalu bagaimana nanti jika pahlawan ketika pengusulannya penuh dengan demo-demo memaksakan ingin diakui sebagai pahlawan, kemudian terpaksa karena ada tekanan-tekanan masyarakat, pemerintah kemudian menerima desakan ini untuk tokoh itu dijadikan sebagai seorang pahlawan. Tentunya ini akan mencederai nilai-nilai masyarakat yang ketika mengasosiasikan seorang pahlawan adalah sosok yang tidak pernah memikirkan diri sendiri, sosok yang hidupnya untuk orang lain, untuk bangsanya, untuk negerinya, untuk kebahagiaan banyak orang, bukan dengan cara memaksakan ingin diakui sebagai seorang pahlawan. Dan saya kira belum tentu beliau, Idrus Al-Jufri ini, setuju dengan cara-cara yang tidak baik yang dilakukan oleh sebagian dari pendukung-pendukung hari ini yang ingin beliau dijadikan sebagai pahlawan nasional. Walaupun seorang Idrus Al-Jufri bukan atau tidak layak menjadi seorang pahlawan menurut undang-undang itu, tetapi beliau memang seorang ulama yang telah terlihat bagaimana beliau begitu ikhlas di dalam mendidik anak-anak muridnya. Tentunya ini jangan dicederai hanya untuk bagaimana beliau diakui sebagai seorang pahlawan. Dan saya kira nanti akan ada tren, Mas Rifki, di masa depan apabila ada sebuah momen pengusulan pahlawan nasional, ini akan ada demo-demo lagi masa depan di mana seorang pendukung, seorang tokoh, pendukungnya akan demo agar tokohnya itu diakui sebagai pahlawan nasional. Dan nanti pahlawan-pahlawan Indonesia di masa depan adalah pahlawan-pahlawan hasil demo semua. Dan saya kira ini tidak baiklah untuk masa depan bangsa dan negara Indonesia, tanpa mengurangi daripada peran penting seorang guru, seorang ulama, seorang kiai. Tetapi pahlawan nasional itu sudah ada item-item yang diatur di dalam undang-undang bahwa dia yang harus menjadi atau layak jadi pahlawan adalah satu, dia orang yang pernah memperjuangkan memperjuangkan melawan secara fisik, atau jika dia tidak hidup di masa perjuangan itu, misalnya setelah merdeka, dia harus mempunyai karya besar yang berskala nasional yang manfaatnya bisa untuk dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Demikian sementara.